Cek 1, 2, 3. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya telah hadir pada sore hari ini di acara sosialisasi Pearson Bench Smart Test ya bagi mahasiswa angkatan 2020, 2021, 2022, khusus jenjang sarjana dan diploma 3. Semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelumnya salam kenal rekan-rekan semua yang telah hadir sore hari ini. Nama saya Anton. Ada teman saya yang hadir sore hari ini juga, ada Mbak Ratri. Halo Mbak Ratri, sapa dulu rekan-rekannya semua. Mbak Cynthia. Kami dari tim Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi di bagian layanan bahasa telah hadir juga bersama kami ada Ibu Magenta sebagai Kepala Divisi. Selamat sore. Nama saya Bu Magenta. Dan telah hadir juga bersama kami Ibu Katerina Badra sebagai Kepala Lembaga. Selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Untuk rekan-rekan mahasiswa semua, tujuan dari kegiatan pada sore hari ini yaitu sosialisasi pengenalan Pearson Bench Smart Test ya, sebagai syarat tes kemampuan bahasa Inggris yang nantinya nilai Bench Smart Test ini akan muncul pada student portal Anda masing-masing ya. Apa itu Pearson Bench Smart Test dan bagaimana cara mahasiswa angkatan 2020, 2021, dan 2022 melakukan tes PBT ini akan dijelaskan lebih detail selanjutnya oleh Ibu Magenta. Bagi teman-teman yang nantinya ada pertanyaan terkait sosialisasi ini, silakan bisa ditanyakan langsung dengan raise hand ya, tanpa mengetik di kolom chat supaya lebih teratur. Oke, jadi untuk pertanyaannya kita tidak menerima chat ya, jadi bisa ditanyakan langsung secara langsung ke kami gitu maksudnya. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada sore hari ini, nanti bisa menyaksikan kembali rekaman sosialisasi ini ya pada website kami di lpi.unpad.ac.id. Kemudian jangan lupa untuk follow IG kami juga di @lpi.unpad ya. Betul ya? Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Saya persilakan Ibu Magenta atau Ibu Katrin bisa ada sesuatu hal yang dapat disampaikan terlebih dahulu. Tidak ada sebenarnya, Mas Anton. Terima kasih kepada tim, Mbak Magenta, Mas Anton, Mbak Cynthia, dan Mbak Ratri yang sudah menyediakan waktunya sore hari ini. Buat seluruh mahasiswa, terima kasih juga atas kehadirannya untuk sosialisasi pada sore hari ini ya. Terkhusus bagi mahasiswa angkatan 2022. Karena untuk 2021 dan 2020 memang kita sudah pernah melakukan sosialisasi beberapa kali. Tapi semuanya welcome untuk datang di sosialisasi kapanpun. Cuma mungkin untuk 2022 sekali lagi saya mengucapkan selamat datang ke Unpar meskipun udah terlambat ya, udah 1 semester ya. Tapi pada dasarnya ada kami punya berbagai layanan. Layanan bahasa Inggris itu adalah salah satu dari layanan yang disediakan oleh LPI, Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi, untuk pengembangan kapasitas dari para mahasiswa. Kita welcome untuk segala pertanyaan, untuk segala partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan yang pasti, kalau bahasa Inggris ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi tolong untuk diikuti dan diperhatikan langkah-langkah prosedur yang perlu dilakukan. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Magenta. Terima kasih Ibu. Selamat sore semuanya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti tadi kata Kak Anton ya. Kak Anton tadi mau dipanggilnya Kak Anton aja ya. Oke, kita hari ini kita akan fokus terhadap pembahasan benchmark test atau exit test khusus untuk mahasiswa angkatan 2020 dan selanjutnya 2020, 21, 22 dan nanti mungkin selanjutnya begitu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Oke, kita mulai. Suara saya clear, terdengar? Oke, baik.
Oke, kita akan mulai dengan semua ada acuannya. Acuan untuk standar kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Unpar, acuannya adalah peraturan rektor. Peraturan rektor yang nomor 2, ini adalah peraturan rektor tentang standar kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Unpar. Peraturan ini sebetulnya menjadi peraturan pelengkap dari perubahan peraturan rektor yang sebelumnya, yaitu tentang perubahan atas penilaian keberhasilan dalam mata kuliah dan evaluasi keberhasilan belajar di lingkungan Unpar. Acuannya adalah ini. Kalau kalian memang mau lihat isinya apa lebih detail, boleh masuk ke lpii.unpar.ac.id. Oke, kita lanjut. Apa itu kompetensi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa Unpar? Kompetensi mahasiswa adalah keterampilan atau kompetensi bahasa Inggris yang harus meliputi 4 kemampuan berbahasa Inggris, yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi listening, speaking, reading, and writing. Dengan minimum level yang sudah ditetapkan, yang dijadikan syarat kelulusan mahasiswa Unpar. Sehingga dalam kurun waktu masa penyelesaian studi dari awal Anda masuk lalu sampai harus lulus, Anda harus melakukan tes yang meliputi 4 kemampuan berbahasa ini, 4 kompetensinya. Nah, tes ini yang menjadi syarat sidang atau kelulusan yang masuk kategori exit test mahasiswa Unpar. Minimum levelnya adalah standar CEFR B1. CEFR B1. Apa itu CEFR? CEFR itu adalah kerangka internasional, kerangka bahasa yang digunakan secara internasional, yang digunakan baik untuk berbahasa Inggris ataupun bahkan juga untuk standar berbahasa Indonesia untuk penutur asing atau untuk mahasiswa asing yang ada di yang datang ke Indonesia begitu. Nah, menggunakan CEFR atau kerangka bahasa internasional yaitu CEFR. Nah, untuk level standar minimum mahasiswa Unpar itu ada di B1. Begitu. Sebetulnya ada 3 level begitu. Jadi ada basic user, independent user, dan proficient user. Jadi ada level A, B, dan C. Level A atau basic user itu biasanya digunakan bagi mereka yang baru mulai belajar bahasa Inggris. Lalu yang kemudian independent user itu bagi mereka yang menengah. Sedangkan yang untuk proficient user itu bagi mereka yang sudah fasih berbahasa Inggris. Jadi ada 3 levelnya. Level A, B, dan C. Untuk level CEFR B1 mahasiswa Unpar itu ada di level tengah, intermediate, minimal. Begitu. Lalu kemudian ini adalah bagian dari konversi skor kemampuan bahasa Inggris. Untuk standar yang digunakan Unpar ada di sebelah kiri kolom CEFR B1. Itu setara dengan nilai GSE, begitu. Lalu kemudian GSE adalah Global Scale of English, ya. Dengan minimumnya bisa dilihat yaitu antara 43 sampai dengan 58. Lalu juga konversi skor B1-nya bisa disesuaikan dengan PTA Academic, TOEFL IBT, TOEFL PBT, dan IELTS. Kalau IELTS itu di poin atau skor 5.5 sampai dengan 6.5. Oke, lalu next. Ini adalah ini adalah ilustrasi dari mekanisme atau prosedur untuk mahasiswa Unpar mulai dia masuk sampai dengan dia lulus. Baik, oke. Ya, oke, sorry. Mahasiswa Unpar yang masuk awal masuk di tahun pertama, mereka akan mendapatkan entry test. Apa itu entry test? Entry test itu adalah pengecekan awal kemampuan berbahasa Inggris Anda, kemampuan level bahasa Inggris Anda. Itu di awal masuk, tahun ke-0.
entry test masuknya atau penilaiannya melalui Pearson level test. Lalu Anda akan melewati tahun kedua, tahun keempat, itu akan ada evaluasi belajar, tahap 1 dan tahap 2, kemudian Anda harus lulus. Sebelum Anda lulus, Anda harus mengikuti atau Anda harus mendapatkan pengecekan akhir kemampuan berbahasa Inggris atau level bahasa Inggris mahasiswa. Pengecekan akhir ini yang disebut dengan exit test. Apa itu exit test? Dari mana kita mendapatkan exit test? Dari Pearson Benchmark Test atau Pearson Test for Skills. Oke. Nah, antara tahun kedua dengan tahun keempat itu diharapkan mahasiswa itu bisa bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, begitu ya, bisa melalui pelatihan, bisa melalui kursus, dan bisa melalui hal-hal lain, begitu, sehingga mereka siap untuk mengikuti exit test dalam bentuk benchmark test atau Pearson test. Oke, next. Apa itu benchmark test? Benchmark test adalah tes kompetensi bahasa Inggris yang wajib dilakukan semua mahasiswa Unpar, mulai angkatan 2020 dan selanjutnya. Benchmark test itu menguji 4 kompetensi bahasa Inggris Anda yang dilakukan dengan singkat, efisien, dan accurate, dilaksanakan biasanya on-site atau offline, sekitar 45 menit pengerjaan. Dan apa itu benchmark test score? Benchmark test score itu adalah tes kompetensi yang skornya akan masuk di student portal. Dan tes kompetensi bahasa Inggris ini atau benchmark test score ini adalah biasanya menjadi syarat sidang atau syarat kelulusan mahasiswa Unpar. Di situ adalah inti pentingnya Anda mengikuti benchmark test. Ini adalah ilustrasi di saat Anda sudah mengikuti benchmark test. Anda akan mendapatkan certificate of achievement, lalu di sana juga akan ada overall score dari semua kompetensi Anda, itu dari listening, reading, speaking, writing, masing-masingnya dapat, dan lalu Anda mendapatkan overall score-nya berapa. Dengan CFR-nya, total CFR-nya berapa, gitu. Oke, lalu selanjutnya, apa syarat utama mengikuti benchmark test? Untuk bisa mengikuti benchmark test, Anda sudah mengikuti atau sudah memiliki Pearson level test atau Pearson level test score. Jadi Anda sudah memiliki test score, level test score yang di awal, yang mungkin didapat atau disediakan oleh Unpar. Bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur ujian saringan masuk, itu biasanya teman-teman sekalian sudah memiliki level test score-nya sudah ada. Tetapi bagi yang setelah masuknya melalui jalur lain, biasanya kami memberikan informasi dan mengundang teman-teman untuk mengikuti level test score. Jadi seharusnya semua dari kalian angkatan 2020, 21, 22 itu seharusnya sudah memiliki level test score dengan minimum level B1, intermediate atau lebih tinggi, untuk bisa mengikuti benchmark. Lalu bagaimana jika ternyata setelah dicek, Anda atau mahasiswa belum memiliki Pearson level test atau level test score-nya belum ada? Anda harus melakukan level test atau placement test di luar Unpar. Seperti misalnya melalui TOEFL ITP, Duolingo atau Lingua Skill dengan minimumnya B1 sama, lalu kemudian Anda konversi, beritahukan ke Unpar, konversikan, lalu baru di sana Anda bisa mengikuti benchmark test. Oke. Sehingga yang harus Anda ingat adalah di saat Anda sudah punya entry test atau level test atau level test score, bukan berarti Anda sudah lulus kemampuan bahasa Inggris. Bukan berarti Anda sudah punya nilai benchmark test.
Sehingga semua mahasiswa itu wajib melakukan Pearson Benchmark Test. Atau jika memang ada tes-tes tertentu yang kemudian dikonversi dengan level minimumnya B1 juga bisa sebetulnya. Gitu. Selanjutnya, baik ini adalah prosedur umum yang mungkin bisa dilihat bahwa yang pertama adalah di saat mahasiswa mulai masuk, lalu kemudian jika mau tes kemampuan bahasa Inggris, jika mau benchmark test, yang pertama adalah Anda harus memiliki level test dulu, level test score. Jika level test score Anda itu sudah minimum B1, Anda bisa mendaftarkan untuk mengikuti benchmark test. Lalu kemudian Anda melaksanakan benchmark test. Jika ternyata level tesnya Anda di bawah B1, Anda tidak boleh serta-merta mengikuti benchmark test. Anda harus mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, pelaksanaan tes kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa baru seperti saya jelaskan tadi minimum harus B1, lalu sehingga dia tidak perlu melakukan pelatihan peningkatan, bisa langsung pelaporan hasil, lalu kemudian langsung dia bisa ikut atau daftar benchmark test. Sedangkan yang belum memenuhi syarat harus mengikuti dulu. Kalau Anda sudah lulus benchmark test, Anda sudah ikut benchmark test lalu lulus minimum B1 atau lebih tinggi begitu, lalu nanti hasil evaluasi tersebut sudah dianggap memenuhi syarat, akan diinput ke nilai siakat. Oke. Sudahkah Anda memiliki entry test score? Ini yang memang paling utama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus cek dulu apakah Anda sudah memiliki entry test score atau belum. Ini bisa dilihat di sini untuk angkatan 2020. Kami sudah berikan tautan linknya, nanti silahkan dicek, juga bisa langsung di scan. Silahkan dicek apakah Anda sudah memiliki level test, skor level testnya atau belum. Jadi ini contohnya adalah kalau misalnya nanti Anda scan, lalu Anda akan silahkan masukkan NPM Anda, lalu setelah masukkan NPM, nanti skor level Anda jika Anda sudah punya skor level tesnya akan keluar. Seperti contoh gambar di samping, skor level tesnya B1. Sama dengan kemudian ini untuk angkatan 2021, silakan di-scan, lalu kemudian masukkan NPM Anda, lalu kemudian silahkan nanti akan keluar hasilnya, hasil skor level tesnya itu program kalau untuk angkatan 2021 nanti bentuknya memang agak sedikit berbeda, jadi nanti akan ada namanya, kemudian akan program studinya, lalu skor level tesnya akan keluar sudah ada atau belum dan nilainya CFR-nya berapa, begitu. Yang kemudian sama juga dengan ini adalah yang untuk angkatan 2022, sama silahkan nanti masukkan NPM Anda, lalu kemudian nanti akan keluar nama lengkap, program studi, lalu CFR finalnya berapa, dan status Anda sudah sampai mana. Apakah status Anda akan diberitahukan lanjut benchmark test atau harus melakukan peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Oke, jadi yang paling utama adalah Anda harus sudah memiliki terlebih dahulu level test atau level test score Anda, entry test Anda. Oke, baik. Bagaimana ternyata di saat Anda cek status Anda itu belum ada level tesnya. Seperti ini adalah contohnya di saat masukin NPM, no data, lalu statusnya Anda perlu Pearson level test. Sehingga Anda harus mengikuti level test atau placement test di luar Unpar. Bisa melalui TOEFL ITP, Duolingo atau Lingua Skill. Begitu. Jadi Anda harus ambil di luar karena kami terakhir
bulan Januari kemarin juga sudah mengirimkan undangan sampai dengan akhir bulan Januari untuk siapa yang memang tertarik mengikuti level tes di Unpad. Nah, kalau misalnya ternyata memang belum mengikuti level tes tersebut, silahkan ikuti placement test atau level tes di luar Unpad. Oke, nah selanjutnya ini adalah level test ya, jadi Anda harus cek kalau misalnya memang statusnya adalah B1, minimum B1, Anda statusnya akan silahkan langsung daftar dan mengikuti benchmark test. Nah, bagaimana jika setelah Anda cek status Anda itu atau CFR-nya, CFR level test-nya itu masih di bawah level B1. Sehingga Anda itu perlu meningkatkan bahasa Inggris Anda, kemampuan bahasa Inggris Anda harus ditingkatkan. Baik dapat melalui pelatihan, kursus gitu ya, yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa yang level test atau entry test score-nya masih minimal atau di bawah B1 itu wajib melakukan peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Dengan apa? Dengan bisa mengikuti pelatihan atau kursus yang sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan dan kursus peningkatan kemampuan ini juga bisa dapat merujuk pada jumlah jam belajar yang dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan. Ini ilustrasinya. Jadi di tingkat kemampuan bahasa Inggris atau CFR-nya di kolom yang sebelah kiri itu pas misalnya kalian level testnya ternyata ada di pre-A1, itu berarti jumlah jam belajar minimum untuk naik ke A1 itu biasanya 40 jam. Dari A1 ke A2 itu 80 jam. Dan dari A2 ke B1 itu 80 jam. Sehingga jika memang ternyata Anda ada di pre-A1, untuk naik ke B1 itu Anda membutuhkan minimum 200 jam ke tingkat B1. Lalu bagaimana mata kuliah bahasa Inggris itu bisa dianggap kalau dari kalian yang pernah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris atau akan mengambil mata kuliah bahasa Inggris itu jika sudah lulus itu bisa dianggap pemenuhan 80 jam belajar. Jadi kalau misalnya Anda ada di A2 lalu kemudian Anda sudah ikut mata kuliah bahasa Inggris dan kemudian lulus, itu Anda bisa langsung tidak perlu ikut program pelatihan. Anda bisa tukar 80 jam belajar bahasa Inggris itu sehingga Anda bisa langsung benchmark test. Ini adalah informasi tambahan. Unpad menawarkan program pelatihan atau kursus bahasa Inggris? Yes, kami menawarkan Pearson Online English dan Teachcast with Oxford. Bagi mahasiswa manajemen, wajib ambil Teachcast with Oxford. Oke. Memang kami tekankan bagi Anda yang sudah cek level tes Anda, lalu kemudian level tes Anda di bawah B1. Kami menawarkan program pelatihan Pearson Online English untuk semua program studi, and then Teachcast with Oxford. Juga semua program studi juga bisa, tetapi khusus untuk program studi manajemen, itu silahkan wajib ambil Teachcast. Pendaftarannya sebetulnya masih pendaftaran dua tipe program yang kami tawarkan ini sedang dibuka sebetulnya dan maksimal dibuka sampai dengan 17 Februari. Jadi kalau kalian sudah cek lalu kalian melihat bahwa level tes Anda itu masih di bawah B1, silahkan lakukan pendaftaran. Boleh pilih mau Pearson Online English atau mau Teachcast with Oxford, silahkan. Tetapi khusus untuk manajemen, silahkan ambil Teachcast with Oxford ya. Bisa melalui ini, nanti kami juga akan kirimkan linknya. Lalu kemudian maksimal sampai dengan 17 Februari. Kita akan kick off di tanggal 23 Februari. Oke. Nah, program-program pelatihan dan kursus sebenarnya kami selalu tawarkan, jadi jangan lupa
cek selalu IG-nya @lpi.unpar atau web lpi.unpar.ac.id. Jadi kalian tetap selalu update terhadap informasi-informasi peningkatan kemampuan berbahasa Inggris ya. Apakah harus, kalau misalnya pertanyaannya, apakah harus Pearson Online English atau Teachcast with Oxford yang diambil? Jawabannya sebetulnya jika memang Anda ingin mengikuti pelatihan atau kursus bahasa Inggris di luar Unpar, di lembaga-lembaga lembaga-lembaga bahasa Inggris di luar Unpar, silahkan, boleh. Tetapi perhatikan bahwa Anda harus memperoleh sertifikat yang memiliki atau menilai 4 kemampuan bahasa Inggris ya. Oke, lalu ini ada FAQ sekilas aja dari yang sering banyak ditanyakan begitu ya. Kita sambil ulang lagi secara umum begitu. Apa itu benchmark test? Benchmark test itu adalah tes bahasa Inggris untuk pengecekan akhir yang menguji core skills bahasa Inggris Anda, mahasiswa Unpar, yang skornya digunakan untuk syarat sidang atau kelulusan mahasiswa Unpar. Lalu kemudian pertanyaan kedua, siapa saja yang harus ikut benchmark? Semua mahasiswa angkatan 2020, 21, 22, dan selanjutnya nanti harus ikut benchmark. Apa sih syarat yang syarat utama dapat mengikuti benchmark atau Pearson test? Syarat utamanya adalah Anda sudah memiliki Pearson level test score minimum level B1 atau tentu saja lebih tinggi. Apa bedanya benchmark test dan Pearson test? Benchmark test itu biasanya dilakukan secara offline di Unpar. Pearson test Anda bisa melakukannya online. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat biasanya adalah, saya sudah memiliki level test score dengan hasil level B1. Apakah boleh ikut benchmark test? Yes, silahkan. Anda langsung bisa daftar dan ikut benchmark atau Pearson test. Pendaftaran dan tesnya dibuka setiap minggu. Silahkan cek link tree-nya LPII. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kelima adalah, saya sudah memiliki level tes skornya B1. Berarti saya tidak perlu benchmark test. No, ingat bahwa memiliki level tes bukan berarti Anda sudah lulus benchmark test. Semua harus ikut benchmark test. Benchmark test adalah exit test Anda. Sedangkan level test adalah entry test Anda. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang keenam adalah, saya sudah cek dan ternyata belum punya level test score. Apa yang harus saya lakukan? Silahkan ambil level test atau placement test di lembaga bahasa atau tempat kursus di luar Unpar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana saya bisa ambil level atau placement test di luar Unpar? Anda bisa ambil TOEFL ITP, Duolingo, atau Lingoskills. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan, saya sudah punya level test score, tapi hasilnya di bawah B1, di bawah B1. Saya boleh daftar benchmark atau Pearson test? No. Silahkan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda terlebih dahulu melalui kursus dan pelatihan. Seperti tadi yang saya jelaskan, Unpar juga menyediakan atau menawarkan program-program kursus atau pelatihan bahasa Inggris, yaitu Pearson Online English dan Teachcast with Oxford. Apalagi khususnya untuk anak manajemennya, silahkan ambil Teachcast with Oxford. Pendaftarannya sedang dibuka dan masih akan dibuka sampai dengan 17 Februari. Oke, lalu selanjutnya, apakah Unpar menyediakan program kursus bahasa Inggris? Yes, yang seperti tadi saya jelaskan. Pearson Online English and Teachcast with Oxford. Apakah program kursus yang Unpar daftarkan ini dibuka kapan saja? Tidak, program ini dibuka setiap semester. Yang saat ini masih dibuka dan sedang dibuka sampai dengan 17 Februari 2023. Apakah program kursus berbayar? Yes. Untuk POE ada 2 yang kita tawarkan, yaitu yang complete course dan self study only. Jadi yang complete course itu biayanya adalah 600.000 dan self study only itu biayanya 500.000.
Dan untuk Teach Case with Oxford sama, biayanya adalah 500.000. Jika mau cek ini, nanti akan diberikan linknya di kolom chat untuk bisa melihat melalui lpi.unpar.ac.id ya, bedanya apa untuk POE complete course dan self study only dan juga Teach Case. Oke, lalu pertanyaan yang terakhir, apakah ada tes di luar Unpar yang hasilnya bisa dikonversi setara dengan benchmark? Ada. Yang dapat dikonversi adalah IELTS minimum skor 5.5, PTE Academics, TOEFL IBT, dan Cambridge FCE. Oke, itu bisa dikonversi. Sehingga kalau misalnya Anda ternyata sudah memiliki nilai-nilai IELTS atau PTE Academics atau IBT atau Cambridge, itu silahkan berikan buktinya ke kami, lalu itu bisa dikonversi dan disetarakan dengan benchmark. Tetapi itu berlakunya 2 tahun. Jadi kalau misalnya Anda punya nilai IELTS, dari hasil itu keluar, itu maksimal 2 tahun. Oke, begitu. Lalu selanjutnya, ini kontak kami. Kalian bisa kontak kami. Kami ada di Gedung 0, Rektorat lantai 4. Kalau segera save nomornya LPI, karena link tree-nya LPI itu sudah lengkap. Jadi kalau kalian kalau kalian save, lalu kalian bisa dapatkan link tree-nya. Jadi semua yang kalian butuhkan, tidak hanya untuk tes bahasa Inggris saja atau konversi saja, semuanya sudah lengkap. Jadi kalian bisa cek kebutuhan kalian itu apa di link tree-nya, melalui link tree-nya LPI. Ini email kami di lpi@unpar.ac.id, lalu Instagram. Silahkan di-follow supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terhadap tidak hanya untuk peningkatan bahasa Inggris kalian saja, tetapi banyak program-program yang kami tawarkan dan kami sebarkan melalui Instagram @lpi.unpar atau dari website lpi.unpar.ac.id juga lengkap. Kalian juga bisa ngecek apapun kebutuhan kalian di sana. Begitu ya. Lalu selanjutnya kita ada divisi Parahyangan Incubator. Itu silahkan juga di-follow bagi mahasiswa yang mungkin tertarik untuk serta di Parahyangan Incubator. Oke, nah ini adalah tampilannya dari lpi.unpar.ac.id. Lalu ini link tree-nya ya, jadi nanti jangan lupa save, lalu kita ada katalognya, jadi kalian bisa lihat layanan-layanan kami itu ada apa aja, lalu juga ada link tree-nya, kalian bisa tinggal pilih mau yang mana. Oh ternyata saya butuh konversi nih, kalian tinggal klik di situ, daftar di situ. Oh saya mau lihat jadwalnya tes nih, tinggal klik jadwal tes, nanti keluar semua jadwal tesnya. Mau benchmark, mau Versan, semua tinggal dicek di situ. Jadi akan sangat memudahkan kalian. Oke, itu dari saya. Saya stop share dulu. Oke, kalau ada pertanyaannya langsung raise hand ya, supaya lebih enak, nggak ada miss nanti. Oke. Silahkan, Yonatan. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Izin bertanya, Bu, tadi untuk Silahkan. konfirmasi aja. Tadi kan kalau skornya masih di bawah B1 itu boleh langsung asal udah lulus bahasa Inggris. Nah, nanti ya terus itu nanti kita kalau mau benchmark itu kita lampirin juga nilai bahasa Inggris kita gitu. Mata kuliah bahasa Inggris. Oke. Kalau misalnya Yohan, kalau misalnya level tesnya kamu itu ada di level berapa? Kalau saya boleh tahu. A2. Kalau A2 dan kamu sudah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris, silahkan. Anda boleh lampirkan, nanti koordinasikan dengan LPI, bisa melalui chatnya yang tadi, lalu kamu boleh daftar benchmark. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Al Rizky, silahkan. Selamat sore, Bu. Selamat sore.
Ini saya ingin bertanya, kalau misalnya semester ini saya ingin ikut entry test, dan habis itu semester 3, semester depannya saya ingin langsung ikut exit test. Itu diizinkan atau harus tunggu minimal saat semester mau lulus baru bisa ikut exit test? Rizky berarti belum memiliki entry test atau level test score-nya kamu belum punya? Sudah punya saat tes masuk saat 4 lewat USM dapat Oke. C1. Jadi apa itu rencana mau tes entry test dulu. Kamu tidak perlu entry test lagi, Rizky. Kamu boleh langsung perlu. daftar benchmark test kapanpun kamu mau. Kita buka setiap minggu. Oke. Sip. Oke. Ha, Siap. jadi tidak Dan perlu jadi tidak perlu kamu tunggu sampai kamu nanti mau lulus, tidak perlu. Sekarang juga boleh. Lebih cepat lebih baik, oh, oke. ya. Oke, jadi kamu Ya. tinggal melaksanakan kalau misalnya kamu sudah melewati benchmark, berarti kamu sudah dan kamu lulus, berarti kamu sudah melakukan exit test kamu, dan itu bisa dilakukan kapanpun, ya. Oke, makasih, Bu. You're welcome. Nicholas, silakan. Ya Bu, izin bertanya, kalau misalnya tadi kan syarat untuk masuk benchmark itu harus bisa lulus dari persentase ya, persentase levelnya yang harus B1. Nah, kalau misalnya setelah lulus B1 terus ikut benchmarknya itu nggak tembus B1, kita itu ngulang lagi harus ikut kursus lagi dari awal atau hanya ngulang di benchmarknya itu terus sampai lulus? Makasih. Baik, Mbak Cynthia mau bantu jawab. Baik, kalau misalkan benchmark-nya belum lulus, itu harus mengikuti kursus dulu. Nanti jika misalkan kursusnya mengikuti yang Pearson Online English, dia harus sampai level 7 baru kemudian bisa ikut benchmark lagi. Jadi nggak bisa langsung ngulang benchmark setelah benchmark yang pertama. Begitu, sudah jelas? Oh, berarti kalau misalnya benchmark udah ngikutin Pearson lulus terus masuk benchmark nggak lulus, itu harus ngulang lagi dari persentase level lagi? Nggak, hanya ngulang kursus, hanya ikut kursusnya saja, karena Pearson level test tidak bisa diulang. Oh, level testnya nggak bisa diulang, hanya ikut Nggak kursusnya bisa. saja. Iya, Tapi kalau misalnya ikut kursus gitu kan, kursus pasti ada tes di dalam kursus itu kan. betul. Nah, kalau misalnya tes di kursus tersebut sudah lulus, udah tembus B1 gitu, kan kita boleh ikut benchmark test. Nah, kalau Saya bantu jawab ya, Nicholas ya. Saya bantu jawab. Oke, jadi gini. Jadi kalau misalnya ternyata level tes kamu sudah B1 atau di atas B1, lalu kamu mau ikut benchmark. Lalu silahkan kamu ikut benchmark. Dan ternyata amit-amit kamu tidak lulus benchmark, begitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus melakukan peningkatan bahasa Inggris kamu terlebih dahulu. Oke. Baik melalui Pearson Online English atau melalui Teachcast gitu ya. Kalau untuk anak-anak manajemen, Teachcast itu harus minimum di level 7. Correct me if I'm wrong ya, Mbak Cynthia. Lalu kemudian kalau misalnya Anda ikut Pearson Online English, itu akan ada assessment, itu ada 3 kali assessment sebetulnya ya. Nah, kalau misalnya ternyata di assessment pertama atau assessment kedua Anda ada di B2, ya, jadi high intermediate, bukan intermediate ya, high intermediate, Anda boleh langsung daftar benchmark lagi. Cukup menjawabkah, Nicholas? Oke, makasih. Cukup. Sip. Oke, next, Kenneth, please. Selamat siang. Selamat sore, Kenneth. Ya, selamat siang. Oke, jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya saya entry test saya sudah dapat B1, tapi saya nggak bisa ngikutin benchmark test tahun ini, apakah saya bisa mendaftar di tahun depan atau bahkan bulan depan gitu? Boleh. Jadi kalau misalnya level tes Anda itu sudah di B1, sebetulnya kapanpun kamu mau ngambil benchmark test, selama sebelum kamu lulus atau sebelum kamu ada, jadi tiap program studi ada persyaratan yang beda-beda. Ya, jadi program studi tertentu ada yang menyarankan bahwa sebelum sebelum evaluasi tahap 1 atau tahap 2 harus sudah ada benchmark test. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Nah,
itu bisa kamu tinggal manajemen waktunya saja kapan kamu mau ikutin benchmark test kan. Baik. Dan pertanyaan kedua lagi, Oke. itu Pearson benchmark test itu diadakannya setiap apa ya? Apakah setiap semester atau setiap tahun ya? Setiap minggu kami keluarkan jadwal benchmark test. Oh, Ya, setiap minggu. jadi kamu bisa daftar setiap minggu. Oke, terima kasih ya. You're welcome. Ya. Devin, please. Devin? Sore Bu, Yes. saya Halo. ingin bertanya, kalau Mhm. kemarin saya kan dapat entry levelnya itu A2, terus kan harus ikut pengembangan itu. Oke. Terus saya ikut yang Teachcast Oxford itu, terus habis lulus itu boleh ikut benchmark nggak Bu? Boleh, asal Devin nanti kalau misalnya sudah ikut Teachcast, lalu sertifikatnya itu minimum level 7 kalau untuk Teachcast ya, Devin baru boleh mengikuti benchmark ya, Devin boleh daftar benchmark. Tapi minimum di level 7 ya untuk Teachcast ya. Oh, berarti kalau kemarin lulus level 5 nggak boleh, berarti harus, Iya, belum boleh, harus di level 7. oke. Ya Bu. Berarti kalau kayak gitu diganti pakai yang tadi Duolingo apa IELTS itu boleh langsung benchmark habis itu kalau misal lulus. Kalau itu entry test, darling. Jadi kalau misalnya kalau yang dengan Duolingo atau kalau misalnya dengan Duolingo atau Lingua Skill itu untuk konversi dengan level test. Jadi entry test kamu, bukan benchmark. Kalau benchmark mau conversion itu dengan IELTS atau PBT dan lain-lain. Oh ya, berarti habis lulus yang Duolingo itu boleh ikut benchmark kan? Duolingo itu entry test. Duolingo itu bukan exit test. Iya, maksudnya habis itu buat ikut benchmark yang exit test. Kalau untuk exit test, kalau kamu mengikutinya kalau kamu mengikutinya ini sekarang kan kamu lagi Teachcast nih. Enggak, itu udah tahun lalu. Saya kira boleh Udah langsung. tahun lalu. Oke, kalau untuk tahun lalu, nah kalau misalnya kamu mau ikut benchmark, sebetulnya ya kamu manajemen? Enggak, saya arsitektur. Oh, baik. Kalau misalnya arsitektur ya peningkatan kemampuannya, kalau misalnya memang mau ambilnya programnya tidak mau ambil yang Pearson Online English atau Teachcast yang sedang kami buka ini, kamu kalau untuk dikonversi ke benchmark test itu harus IELTS atau PBT atau aku lupa. IELTS, PBT, nanti coba dicek lagi di atas ya. Jadi kalau misalnya Duolingo sama Lingua Skill atau ITP, TOEFL ITP itu tidak bisa, itu dikonversinya sama dengan placement test kamu. Iya, Bu. Yes. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut benchmark test, kamu harus mengikuti, kalau misalnya maunya bentuknya konversi ya, kamu mau ngambilnya yang di luar Unpar gitu ya, bukan si Pearson Online English atau Teachcast, kamu harusnya ambilnya IELTS, lalu PBT, sama PTE ya. Oke, itu baru bisa dikonversi ke benchmark kamu. Nah, ya. Kalau yang tadi yang 80 jam belajar itu maksudnya gimana? Oke. Kalau misalnya Devin, kalau di arsitektur apa ada mata kuliah bahasa Inggris? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Berarti Devin harus menambah tetap dengan kursus atau pelatihan dengan minimum jumlah jam belajar 80. Kalau misalnya level test Devin itu level test for Devin itu di A2 ya. Iya. Berarti kamu masih membutuhkan 80 jam belajar. Gitu. Nah, kalau misalnya Devin mau ambil Pearson Online English yang kita lagi buka ini, nanti di sana itu akan ada 3 assessment sebetulnya, 3 kali assessment. Nah, kalau misalnya kamu assessment-nya itu ternyata dapat di B2 ya, atau high intermediate, kamu boleh daftar benchmark test. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Devin. Untuk Radit, silakan. Halo, kedengaran?
Kedengeran? Apa suara dengeran? Oh ya, Kedengeran? Bu izin nanya Please. untuk di link Google Form pendaftaran Pearson Benchmark Test-nya, ada tulisan hanya dapat memilih satu tanggal tes dan melakukan pendaftaran 1 kali. Itu tuh kalau gagal bisa daftar lagi atau gimana? Betul, seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalnya kamu gagal di dalam benchmark test tersebut, kamu memang harus meningkatkan pelatihan dulu. Jadi harus ada course atau pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kemampuan kamu. Lalu dengan hasil entah itu assessment atau nilai pelatihan kamu itu baru kamu bisa mengajukan benchmark test lagi. Gitu. Bayar lagi ya, Bu? Iya. Bayar. Makasih, Bu. Sama-sama, Radif. Oke, next. Theodore. Theodore, yes. Please. Halo Ibu. Halo. Sore. Selamat sore. Ini Bu mau izin bertanya Silakan, perihal Bu. untuk tes benchmark. Seandainya itu kita sudah dapat sertifikat dari Pearson Pearson tes Online English. Oke. Lalu kami akan tes benchmark. Lalu pas kami tes pertama itu kami gagal. Apakah kami bisa tes lagi dua kalinya tanpa harus mengikuti lagi kursus? Oke. Jadi Theodore ini ikut Pearson Online English nih. Pearson Online English itu periodenya 6 bulan, Theodore. 6 bulan. Nah, selama waktu 6 bulan itu kamu mendapatkan 3 kali assessment atau tes BPA. Kalau misalnya kamu mendapatkan tes BPA, jadi kamu masih belajar, lalu kamu mendapatkan tes BPA-nya sudah B2 ya, High Intermediate, bukan B1 ya. B2, High Intermediate, di VPA 1 atau 2, kamu boleh daftar benchmark. Lalu kemudian benchmark kamu gagal. Terusin aja. Terusin lagi Pearson Online English kamu. Lalu di saat kamu dengan jumlah jam belajar dan lain-lainnya, lalu kamu mendapatkan assessment lagi, dan assessment kamu sudah B2, boleh daftar lagi benchmark test. Gitu? Cukup? Ibu masih bingung, maksudnya? Masih bingung, gimana? Maksudnya kan selama ini kursus itu selama 6 bulan ya. Ya. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada yang sesuai yang kami dapat dari sosialisasi kemarin itu. Di tengah-tengahnya pasti nanti ada semacam kuis dan tes semacam kemampuan kita. Betul. Nah, kan selama 6 bulan itu kan hasilnya itu sampai semester akhir ya. Atau jadi kalau Pearson English Online itu periode kalian belajar itu sebenarnya 6 bulan. Dengan biasanya per 3 bulan itu Anda dijadwalkan untuk assessment. Jadi first assessment, mid test, lalu kemudian exit yang terakhir tesnya. Nah, itu tuh biasanya bisa per 3 bulan, atau kalau misalnya ternyata jumlah jam belajar kamu banyak, itu Anda bisa assessment gitu ya, tes assessment. Nah, 3 kali tes assessment itu kalau misalnya ternyata yang pertama kamu assessment, lalu kemudian assessment kamu nilainya levelnya di B2, kamu boleh benchmark test. Kamu masih punya nih perjalanan atau belajarnya periodenya sampai 6 bulan atau sisanya nih. Nah, ternyata benchmark test kamu amit-amit nggak lulus, belajar lagi. Karena kamu masih punya periode belajar tuh 6 bulan. Kamu belajar lagi, lalu kemudian entah itu dengan jumlah jam belajar atau entah itu dengan jumlah hari jumlah 3 bulan begitu ya, kamu sudah diperbolehkan untuk assessment lagi. Lalu kamu assessment lagi dan ternyata VPA atau assessment kamu itu sudah mencapai B2 lagi. Silahkan, kamu bisa daftar benchmark lagi. Lalu setelah itu ternyata benchmark kamu amit-amit gagal, belajar lagi karena kamu masih punya sisa 1 kali assessment lagi. Itu cukup menjawab?
Cukup Bu. Oh, baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, salam Amsal, sehat Ibu. silakan. Izin bertanya Bu, Silakan Amsal. nama mata kuliah bahasa Inggris di jurusan saya itu kan Bu, bahasa Inggris akuntansi. Yes. Apakah itu hal yang sama yang bisa dianggap sebagai pemenuhan 80 jam belajar bila nilai saya A2 plus Pearson level testnya? Boleh. Boleh, oke. Yes. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Salma, silahkan. Salma. Hola. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Salma. Mau nanya kalau tesnya berapa kali ya maksimal? Tes apa? Benchmark ya? Benchmark tesnya berapa kali? Iya, salah. Iya. Mas Cynthia, sekali aja lah, langsung jadi lah. Ya enggak sih? Oh. Maksimal 2 Iya. kali, gitu. Kalau mau ikut 2 kali juga boleh kok. Harusnya lebih baik jangan ya gitu. Tetapi sebenarnya tidak ada maksimal gitu ya Mas Cynthia ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi prosedurnya adalah di saat kamu misalnya mengikuti benchmark lalu kamu amit-amit gagal dan jangan sampai gagal, kamu harus belajar dulu lalu kemudian kamu boleh ikut benchmark lagi seperti yang tadi saya sempat jelaskan pada Theo gitu. Ya. Ya Ibu, makasih. Sama-sama, jangan gagal ya. Iya Ibu, bismillah. Oke, Hana, silahkan. Bu mau bertanya. Silahkan. Kan hasil tesnya itu kemarin tuh nggak nyampe B1. Kamu Terus Pearson katanya Online English? yang tes kemarin itu. Oh, Ya, pas level levelnya. tesnya. Ya. Oke. Nah, terus kan aku nanya biar bisa ikut benchmark itu gimana? Dan aku udah ikut Teachcast dan udah sertifikatnya udah keluar kan katanya bisa ikut dengan melampirkan sertifikat. Betul. Nah, tapi amit-amitnya kalau misalkan ikut benchmark terus nggak lulus, nah itu harus gimana? Oke, Hana manajemen? Iya. Hana manajemen. Oke, Hana manajemen memang harus ikut pelatihan lagi dulu. Baik. Iya. Sama seperti yang lain harus ikut pelatihan lagi dulu, lalu kemudian nanti ada assessment lagi, lalu kemudian kalau misalnya minimal di level 7, Hana boleh ikut daftar benchmark. Oke? Baik, Bu. Nah, Hana, kalau seandainya di kursus Teachcast level 7, beneran ya? Kalau sebelumnya udah mengikuti Teachcast level 7, nah nanti kan kalau seandainya ikut benchmark test nilai kamu tidak memenuhi standar atau tidak lulus kan otomatis kan harus memenuhi jam belajar atau mengikuti pelatihan lagi ya. Jadi kan kemungkinan kamu tidak bisa masuk lagi ke si Teachcast lagi, soalnya kan kamu udah lulus level 7. Nah, kemungkinan kalau mau silakan pilih POE kursus lainnya yang sudah kami sediakan gitu. Baik. Oh iya. Iya. Jelasin, maafin Hana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya si Teachcast kamu levelnya ternyata sudah level 7 begitu, lalu kemudian kamu benchmark kalau amit-amit belum lulus gitu, ya betul kata Mas Anton. Terima kasih Mas Anton. Jadi tetap Hana harus belajar dengan jumlah jam belajar, tetapi memang harus mengambil program lain. Mungkin salah satu yang bisa dipilih adalah Pearson Online English. Baik, Bu. Terima kasih. Kami buka Pearson Online English itu sekarang lagi buka, tetapi memang setiap semester kami buka. Oke. Jadi jangan lupa follow IG-nya LPI supaya informasinya tidak miss. Oke. Sip, Putri silahkan. Halo Bu, Halo. mau tanya. Kalau misalnya aku kan udah selesai ikutan, jadi awal level aku tuh A2, terus aku udah ikutan udah PES juga level 7. Yes. Jadi tinggal nunggu sertifikatnya aja untuk ikut. Yes. Betul. Benchmark. Betul. Nanti Putri kalau misalnya udah dapat sertifikatnya, lalu kirimkan ke LPI buktinya, terus kamu bisa daftar benchmark. Kiriminnya lewat apa Bu? WA atau via WA boleh. Oke deh. Ada formnya? Ada tambahan kalau untuk mengirim bukti bisa di-upload nanti pada form pendaftaran benchmarknya. Jadi tidak perlu di WA, langsung di-upload aja. Sorry, my mistake. Oke.
Thank you. Michael, sorry. Michael ya, betul ya? Iya Bu, Michael. Segini Bu, Silakan, nanya Michael. sedikit Bu. Hmm? Ganggu. Mau menanya aja, misalnya gini, nanti Mm-mm. saat ujian yang Mm-mm. ujian benchmark itu ya diambil nih. Ya. Tapi Mm-mm. gini, ya amit-amit kalau jelek berarti itu kan nggak bisa ngulang ya. Itu nggak, ya. Jadi Michael nggak. boleh ngulang, tetapi Anggap aja Michael harus belajar dulu, harus meningkatkan harus meningkatkan dengan pelatihan atau kursus dulu atau dengan jumlah jam belajar. dengan misalnya mengikuti dengan jumlah jam belajar selama berapa periode, nanti udah jumlahnya ketemu, itu bisa langsung ikut lagi nanti seperti itu ya. Betul. Dan Betul. itu satu. Dan kalau kedua, kalau misalnya gini, nilainya yang besok misalnya ikut nih, besok ikut terus nilainya bagus. Setelah bagus, kok masih kurang, boleh ngikut lagi nggak? Seperti itu. Sorry, untuk pelatihannya begitu atau Bukan. benchmarknya? Benchmarknya. Jadi benchmark misalnya gini, Oke. satu kali tadinya dapat 1, besok dapat 2. Kok masih 2 masih kurang, pengen aku tambahin jadi 3 atau 4, bisa nggak seperti itu? Maksudnya Jadi kamu kamu ingin mengetes kemampuan kamu sendiri begitu? ya, jadi dalam arti ikut dulu nih gini. Ya, aku jujur kalau ditanya Inggrisku juga kacau, maksudnya kacau dalam arti bukan aku nggak jago, nggak bisa bahasa Inggris juga. Jadi kalau bisa ikut terus nanti nilainya segini. Kalau jelek ya udah berarti kan belajar dulu. Tapi kalau bagus, apakah memungkinkan misalnya nanti 2 bulan lagi ikut lagi biar meningkatkan jadi bagus? Sebetulnya kalau untuk benchmark test, kalau misalnya untuk meningkatkan kemampuan kamu, sebetulnya kamu melakukan pelatihan, ikut program, ya. Tetapi benchmark itu adalah tes yang mengukur kemampuan kamu, dan benchmark memang mengukurnya maksimal sampai dengan B1. Okay. Kalau Versan for Skills, kita juga punya ya. Kalau Versan for Skill itu bisa menilai kemampuan kamu lebih dari B1. Jadi memang kalau B1 jadi memang kalau misalnya kamu mau melihat kemampuan kamu lebih, itu berarti masuk coba di Versan test. Oke. Oh, jadi dalam arti untuk benchmark itu sebenarnya kayak maksimum score-nya itu ada di B1 ya. 100%-nya ada di B1 seperti itu ya. True. Skor maksimumnya itu di 58. Dan even though mungkin memang ada sebagian dari kalian yang ternyata mungkin di atas 58 gitu sebetulnya. Oke. Dan kalau untuk kayak past paper dan sebagainya, kalau dulu kan aku kebetulan ikut A-level kan, A-level itu ada kayak past paper and everything. Yes. Kalau di Unpar apakah ada kayak sejenis buku yang past paper and everything buat belajar nggak? Is it available? Kami belum ada. Belum ada ya, jadi tetap harus belajar sendiri, gini nanti baru ikut ya gitu ya, seperti itu. Yes. Oke ya. Terima kasih ya. Saya tambahin ya. Boleh saya tambahkan ya, Michael. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara buku ya, saya mulai dari yang paling belakang dulu. Buku-buku kemampuan bahasa Inggris untuk latihan IELTS atau latihan TOEFL misalnya ya, itu mungkin bisa ditemukan di perpustakaan. Cek aja secara online. Sebenarnya bisa search untuk misalnya buku-buku bahasa Inggris. Sejauh saya ada beberapa variasi buku di perpustakaan. Tapi memang kalau bicara soal latihannya untuk yang audiovisual, memang tidak rasanya belum tersedia. Dan kalau misalnya mau latihan, sebenarnya kalau cuma untuk latihan sekali-kali gitu ya, persiapan untuk tes bisa menggunakan Language Learning Center-nya kami. Sebenarnya kita bisa siapkan beberapa software ya, platform. Salah satu contohnya Pearson Online English, mau coba latihan di situ di Language Learning Center kami juga bisa di LPI lantai 4. Tapi harus booking terlebih dahulu. Nah, kemudian menjawab kembali soal benchmark test yang tadi Michael tanyakan. Jadi sebenarnya karena ini exit test, sebenarnya benchmark test itu beragam. Variasinya banyak sesuai dengan CFR. Bisa mengetes benchmark A1, A2 sampai dengan C2 sebenarnya bisa dites. Jadi tes yang kami lakukan sebenarnya benchmark test itu menguji si A ini sudah memenuhi level B1 atau belum. Itu yang kami pakai, level B1 atau belum. Apakah lebih dari B1?
benchmark yang kami pakai itu adalah menguji sudah B1 atau belum, bisa ternilai. Kalau nilainya lebih dari 58 artinya melebihi. Tapi melebihinya seberapa besar itu tidak bisa kami lakukan, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa benchmark test hanya B1, tapi yang kami pakai itu set the bar-nya itu kita pakai batasnya itu B1 ini lolos atau enggak. Kalau enggak lolos B1 artinya harus ngulang, kalau lolos B1 ya artinya sudah memenuhi kriteria kemampuan bahasa Inggrisnya yang ditetapkan Unpar gitu. Jadi pass or fail aja gitu ya untuk levelnya, bukan untuk tahu akan bisa lebih baik atau tidak. Untuk bisa lebih baik atau tidak, seperti Mbak Magenta tadi sampaikan, kamu bisa tes version yang kami tawarkan, gitu ya. Oke, Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Berarti dalam arti gini, itu hanya mengetahui sudah lewat level yang ditentukan itu atau belum, seperti itu aja gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama, Mike. Agustinus, silahkan. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Maaf nih pertanyaannya ngulang-ulang nih dari yang sebelumnya, biar Kenapa makin bisa? biar makin ngerti. Gimana, Dari awal gimana? kita dari awal kita masuk itu kan kita udah dapat entry test untuk Yes. udah tahu kita ada di level berapa. Betul. Nah, kalau misalkan lulus, kita bisa ikut benchmark. Kalau misalnya sudah minimum di B1 itu ya. B1 itu ya, Oke. udah Yes. boleh ikut benchmark. Kalau nggak lulus, ikut pelatihannya ini yang Pearson Online English atau Teachcast with Oxford itu. Oke. Kalau udah ikut pelatihan itu baru boleh ikut benchmarknya. Tapi kalau misalkan kita udah benchmark nggak lulus, berarti ikut pelatihan lagi. Betul. Oh gitu. Nah, kan saya entry testnya itu udah di A2+. A2+, oke. A2+, udah dapat MKU bahasa Inggris. Yes. Oke. Nilainya A-. Kira-kira itu udah bisa ikut benchmark tanpa perlu pelatihan atau enggak? Boleh kamu daftar benchmark. Karena kamu sudah lulus mata kuliah bahasa Inggris ya, sudah dianggap kamu belajar 80 jam. Jadi sudah disetarakan dengan 80 jam belajar. Sehingga kalau misalnya level entry test kamu adalah A2+, lalu kamu sudah ikut bahasa Inggris, lalu silahkan kamu boleh daftar benchmark test. Jikalau ternyata benchmark test kamu tidak lulus, silahkan ikut kursus atau pelatihan. Oke. Berarti kalau misalkan andai kan saya ambil benchmark tesnya periode tahun-tahun inilah. Berarti ikut pelatihannya mulai tahun depan pas semester 4 itu. Kalau misalnya kamu ngikut benchmarknya, sebetulnya benchmark itu kita buka itu setiap minggu ya, gitu. Lalu kemudian kamu mengikuti yang di semester ini begitu ya di jangka waktu ini setelah kami sudah sudah mengikuti di sini, lalu kemudian amit-amit kamu nggak lulus begitu. Benar. Jadi kami buka program itu baik Teachcast ataupun Pearson Online English itu per semester. Nah, yang sekarang semesternya memang sedang dibuka. Gitu sampai dengan 17 Februari gitu. Nanti buka lagi di semester selanjutnya. Oh, gitu. Bulan Juli ya. Sorry. 6 ya, September, sorry. Kami buka lagi di bulan September. Oke. Siap. Oke. Hatur nuhun. Sami-sami. Livia, please. Ibu mau nanya, kalau misalnya kan kemarin tes awalnya nggak lulus, terus nanti dapat MKU bahasa Inggris. Nah, berarti kalau misalnya udah ikutan yang MKU bahasa Inggris itu berarti nggak usah tes ulang di luar Unpar lagi ya? Oke, gini. Level tesnya Livia berapa? A2+. A2+. Oke, itu level tes score-nya. Lalu kemudian sudah ikut bahasa Inggris. Iya. Mata kuliah bahasa Inggris. Tinggal ditukarkan saja mata kuliah bahasa Inggrisnya dengan 80 jam, kamu boleh daftar benchmark. Oh, oke. Makasih, Bu. You're welcome. Devin,
please. Bu, Yes, mau tanya lagi, Bu. boleh. Fit. Yang tadi kalau misal IELTS di luar itu buat langsung lulus benchmark tuh minimal berapa ya di IELTS? 500 minimum skornya kalau untuk IELTS. Is that correct? Ya, 500. Sorry, TOEFL 500, IELTS 5.5. 5.5 minimum. Itu langsung lulus benchmark berarti nggak perlu ikut. Betul. Bisa dikonversi langsung, Anda disesuaikan, Anda sudah lulus benchmark. Terus sama tanya lagi kalau yang tadi misal kemarin kan ikut teach class 1 semester lo dianggap berapa jam? Kalau di teach class aku nggak bisa konversi sama jumlah jam. Pokoknya kalau kamu ikut teach class, yang kami terima untuk bisa kamu daftar benchmark itu sertifikat level 7. Tapi kalau ikut satu-satu gitu kan terlalu lama, Bu. Terus yang Devin itu hasil level tesnya itu A2 ya? apa? Hasil level tesnya sebelumnya? A2. A2. Kemudian ikut Discus itu di level 5 kan? Iya. Nah, kita nanti akan koordinasikan lagi dengan Ibu ya terkait apakah kursus yang kemarin Discus itu bisa disetarakan dengan 80 jam walaupun Anda belum lulus level 7. Jadi nanti kami akan koordinasikan dulu baiknya gimana. Kalau seandainya bisa ikut benchmark nanti kami akan kabarkan melalui WhatsApp LPI gitu ya. Iya, Oke, Pak. jadi nanti akan dikoordinasikan dulu ya terkait kursus yang sebelumnya udah dijalani yang level 5 itu apakah bisa disetarakan dengan 80 jam gitu ya. Oke? Iya. Devin? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau semisal nggak bisa dibolehin ikut benchmark itu, terus buat dapat 80 jam itu saya harus ngikut latihan yang kayak gimana? Kamu tuh bukan dari prodi manajemen kan ya? Bukan. Nah, arsitek berarti bisa milih pelatihan yang lainnya. Jadi jangan kita saranin yang Pearson aja. Soalnya kan nanti kalau seandainya Pearson kan tadi sudah disampaikan bisa melakukan PPI 3 kali kan. Jadi kalau seandainya PPI Anda high intermediate, nah Anda bisa langsung daftar benchmark kan gitu kan? Oke. Jadi kesempatannya lebih luas. Berarti mending ikut yang satunya teach class tadi ya? Yang Pearson Online English. Iya. Oke. Iya. Oke. Aman, David? Iya, makasih. You're welcome. Richard, silakan. Ya, selamat sore, Bu. Saya mau Halo. tanya kalau nilai Pearson benchmark-nya kan misalnya sudah keluar dan lulus gitu, itu nilainya berlaku sampai kita lulus atau gimana? Yes, berlaku sampai kamu lulus. Berarti kamu sudah memenuhi syarat exit test kamu. Oke, berarti kan kalau di prodi saya itu kan ada yang evaluasi tahap 1, 2 sama akhir itu tinggal upload skor benchmark-nya aja cukup, Bu. Oke, kasih, Bu. Sudah aman. You're welcome. Silahkan, Amelia. Iya, Bu. Selamat sore. Izin Boleh. bertanya. Please. Untuk yang waktu baru masuk itu kan kita dapat kayak tes Pearson yang awal banget itu, Bu. Yes, level test. Iya. Di situ nilai saya kan B2. Oke. Untuk itu bisa diajukan langsung ke benchmark apa harus kamu silahkan langsung bisa daftar benchmark lalu ikut tes benchmarknya. Oh, bisa langsung. True. Yes, langsung aja. Jadi kamu daftar, kita buka setiap minggu, kamu daftar mana yang cocok buat kamu waktunya, lalu kamu ikut tes benchmarknya. Setelah lulus kamu beres, berarti kamu sudah memenuhi exit testnya Unpad. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu. You're welcome, Amel. Fiona, please. Ya, sore, Bu. Halo. Jadi saya mau tanya, saya kan mahasiswa angkatan 2022. Terus kemarin saya masuk Unpar itu lewat USM. Tapi nilai bahasa Inggrisnya masih di bawah B1. Terus kemarin saya tanya ke LPII. Karena saya tuh dulu waktu SMA ikut teach class dan emang udah lulus level 7. Nah, terus nanti tuh sebenarnya di semester 2 itu ada bahasa Inggris untuk bisnis digital. Nah, kalau misalnya saya ambil tes exit tes itu nanti setelah semester 2, terus seandainya saya gak lulus,
di exit test itu, apakah saya bisa pakai sertifikat Teachcast yang kemarin? Sorry, Mas Anton, kalau sertifikat Teachcast-nya IELTS, sorry ya, aku cek ya ke Mas Anton. Mas Anton, kalau Teachcast-nya, Karena ikut Teachcast di sekolahan ya? Pastinya. betul, di sekolah. Sekolahnya mana? Nanti kita Cek. Saya sekolah di SMA Yosudarso Karawang. Yosudarso Karawang. Kita cek ya kalau gitu ya. Oh iya. Oke. Kalau boleh nanti kirim lagi sertifikat. Nggak kedengeran. Bisa dikirim sertifikat Teachcast-nya ke WhatsApp LPI, nanti bisa. Kemarin sih saya sudah Udah ya? chat. Terus habis itu kata adminnya bilang boleh. Nah, maksud saya kalau misalnya saya nanti ngambil benchmark testnya itu pas setelah semester 2, setelah saya mengikuti mata kuliah bahasa Inggris itu. Nah, kalau misalnya seandainya saya nggak lulus, terus habis itu yang sertifikat Teachcast-nya itu bisa buat itu nggak apa namanya, jadi biar saya nggak usah tambah ikut kursus lagi gitu. Iya, betul. Oke, nanti kita cek ya. Kita cek dulu. Jadi nanti kalau misalnya ini kita cek apakah jadi kan sorry kalau saya boleh tahu Fiona ada di level berapa tadi? Level Entry-nya A2. Entry-nya A1 sih. A1. Oke, berarti memang sebetulnya kamu butuh 80 tambah 80 160 jam. Oh, oke. Gitu. Ya. Jadi nanti kita cek apakah bisa ditambahkan ya, tapi sejauh ini yang saya tahu yang bisa dianggap 80 jam itu hanya yang mata kuliah bahasa Inggris. Oke, baik, Bu. Sip. Jadi kalau misalnya Anda di A2 lalu Anda sudah mengikuti sudah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris atau akan mengikuti bahasa Inggris lalu kemudian lulus, Anda tidak perlu ikut pelatihan, Anda silahkan bisa tes benchmark. Tapi kalau ditambah kita akan cek dulu ya. Oke, baik, Bu. Jadi tukar tambahnya di pending dulu ya. Oh iya, baik, Bu. Akan lebih lanjut ya, dear. Oke. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. You're welcome. Oke, ada lagi? Semoga sudah sudah cukup paham. Itu jangan lupa. Silahkan, Richard. Selamat sore, Bu. Tadi kan saya itu yang di supernya kan ada tentang apa itu? Riwayat indeks prestasi kan di bawahnya ada tentang skor TOEFL itu ya. Nah, itu kalau kita ikut benchmark itu nilainya langsung terkonversi secara otomatis ke skor TOEFL atau harus ada tahapan dulu supaya jadi skor TOEFL gitu. Jadi nanti kalau kamu udah benchmark, kamu lulus langsung masuk secara otomatis, ya. Jadi kamu nggak perlu melakukan konversi apapun, nanti langsung automatically masuk. Kasih, Bu. Ya, welcome. Ada lagi? Ada informasi tambahan untuk mahasiswa angkatan 2022 yang khususnya ya nanti untuk nilai PBT nanti akan muncul di student portal. Nah, di student portal itu nanti akan muncul 2 komponen tes. Jadi satu TOEFL, satu lagi untuk mahasiswa angkatan 2022 namanya apa? Pearson for Skill ya? English for Skill ya? Nah, kalau seandainya Anda mengikuti PBT nanti munculnya di English for Skill itu. Jadi kalau seandainya ada early warning, saya sudah TOEFL, kenapa saya ada peringatan harus TOEFL lagi? Nah, berarti itu diabaikan saja gitu. Kalau seandainya belum ikut salah satu ya itu harus diikuti gitu. Yang TOEFL-nya itu untuk angkatan 2019 dan sebelumnya gitu. Oke. 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 Ada lagi? Semoga bisa memahami untuk sore ini, semoga berguna. Saya sekali lagi mengingatkan ke teman-teman yang memang level test score-nya ada di bawah B1, kami masih buka program Pearson Online English dan Teachcast with Oxford. Untuk manajemen silahkan ambil Teachcast ya. Untuk program studi lain silahkan Anda boleh Pearson Online English atau Teachcast gitu. Kita buka pendaftarannya sampai dengan 17 Februari. Okay. Dan itu periodenya nanti akan dimulai dari 1 Maret sampai dengan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baru kita akan buka lagi di September.
Oke, jadi coba diperhatikan apakah kalian membutuhkan pelatihan ini atau tidak. Cek segera level test score Anda, lalu perhatikan apakah kalian membutuhkan pelatihan atau tidak di semester ini. Oke, semua informasi silahkan bisa lihat di Instagramnya LPII atau bisa juga di website LPII. Kalau kalian ingin bertanya silahkan melalui Linktree atau bisa melalui WhatsApp LPII. Kalau pengen langsung tanya ke kami, ke saya, boleh, jangan sungkan, silahkan chat saya. Oke, gitu aja untuk sore ini. Kalau sudah cukup, kalau boleh kita open cam untuk foto dulu, boleh ya Mbak Ratri? Oke. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan foto bersama, jadi mau untuk teman-teman sekalian untuk open cam ya. Oke, saya masih menunggu. Ya. Oke, sudah siap teman-teman. Di sini ada 5 halaman ya. Tunggu sebentar. Kita mulai dari halaman pertama dulu, tetap senyum ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini halaman pertama. Sekarang kita ke halaman kedua ya. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita ke halaman ketiga. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Halaman keempat, tahan dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Sama. Terima kasih, Bu. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih. Sama-sama.